Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan kembali mencoba menggunakan Microsoft PowerPoint untuk membuat data pada tabel. Jadi hari ini kita akan coba belajar membuat tabel. Nah, data yang kita gunakan adalah data dari jumlah penduduk Indonesia bagian timur tahun 2020. Sebenarnya, menggunakan atau membuat tabel di dalam Microsoft PowerPoint itu sama saja seperti kita menggunakan atau membuat tabel pada Microsoft Word. Nah, menu-menunya pun mirip, ada kolom yang tegak lurus seperti ini, atau yang disebut dengan vertikal, dan juga ada yang mendatar atau disebut dengan ke samping ini disebut dengan horizontal. Jadi, kolom itu adalah yang seperti ini, yang tegak berdiri. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ada 4 kolom dan barisnya adalah yang ke bawah 1 sampai dengan paling bawah. Berarti 15 ditambah dengan 1 berarti ada 16 baris dan juga 4 kolom. Nah, kita akan coba membuat tabel ini menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi untuk awal silakan kalian buat dulu atau buka dulu slide dari PowerPoint yang masih kosong. Oke, kita akan buat. Nah, untuk bagian awal, kalian tuliskan judulnya adalah seperti tadi ya, daftar jumlah penduduk. Indonesia bagian timur. Indonesia bagian barat. Tahun 2020. Nah, selanjutnya silakan kalian tambahkan slide baru. Kita akan membuat langsung bisa menggunakan melalui menu yang di sini. Ada keterangan seperti gambar table atau insert table, ini berarti kita bisa membuat table di sini. Atau dengan cara yang lain, kalian bisa masuk ke menu insert, lalu kalian pilih table, dan tentukan jumlah kolom dan baris yang akan kalian buat. Oke, kita coba buat seperti ini, karena kita butuh tadi adalah 4 kolom, dan kita butuh baris ke bawahnya adalah 16. Tapi karena di sini hanya sampai dengan 8, kita harus menggunakan menu insert table. Nah, di sini kita tentukan kolomnya kita butuh adalah 4. Nah, untuk rows-nya atau barisnya kita butuh 16. Kalian ketikkan angka 16. Nah, dia akan muncul otomatis seperti ini ketika kita sudah memilih OK atau mengenternya. Nah, untuk bagian atas, judulnya kita akan hilangkan. Jadi kita tidak membuat judul di bagian slide yang kedua. Kalian bisa hapus placeholder ini, akan delete. Kemudian kalian bisa geser tabel ini dengan cara kalian klik tabelnya, lalu letakkan kursor di bagian tepat di atas garis tepi, sampai muncul tanda plus hitam seperti ini. Kemudian kalian tarik dan geser, atau klik and drag. Nah, untuk lebar kolom, bisa kalian sesuaikan. Misalkan kita untuk bagian nomor ini biasanya tidak perlu besar-besar. Kita bisa geser, caranya tekan di antara garis ini, kemudian tarik, atau klik and drag. Kemudian kalian ketikkan di sebelahnya adalah nama provinsi. Sebelahnya kemudian laki-laki, dan sebelahnya perempuan. Jadi untuk awal, silakan kalian ketikkan terlebih dahulu data dari masing-masing tabel ini, mulai dari nomor sampai dengan perempuan. Nah, untuk merapikannya, biasanya itu judul diberikan center atau di rata kanan kiri atau disebut dengan tengah ya, rata tengah. Caranya untuk membuat di tengah-tengah tulisannya, kalian bisa select atau di block. Kemudian, kalian di sini, di bagian home itu ada namanya paragraf. Kalian cari yang center. Oke, otomatis teksnya akan berpindah di tengah-tengah. Nah, untuk nomor, kalian bisa ketikkan seperti biasa, 1. Nah, untuk bisa turun ke bawah, ada 2 cara. Bisa menggunakan mouse, diklik, atau menggunakan tanda panah ke bawah di keyboard. Itu untuk turun atau naik. Jadi untuk naik menggunakan tanda panah ke atas, dan untuk turun menggunakan tanda panah ke bawah.
Nah, jangan menggunakan enter ya. Kalau kalian enter, dia akan memperlebar barisnya, bukan untuk menurunkan baris ya. Jadi untuk menurunkan baris, kalian bisa menggunakan mouse, diklik, atau menggunakan tanda panah ke bawah. Oke, silakan kalian buat data-datanya, kalian ketik seperti data yang ada pada contoh soal berikut ini. Oke, silakan ketik ya. Oke, setelah kalian ketik, nah kita akan mencoba merapikan data dari tabel tersebut. Jadi agar lebih terlihat menarik ya, jangan yang seperti ini agak berantakan. Nah, di bagian nomor kita akan coba membuat menjadi rata tengah, sama seperti tadi, kalian select data yang ingin dibuat rata tengah, lalu pilih center. Nah, di bagian ini angka juga kita akan berikan center. Caranya sama, kalian blok, lalu pilih center. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada tanda titik. Nah, titik ini tidak otomatis muncul di dalam PowerPoint saat membuat tabel. Jadi, kalian harus mengetikkan tanda titik secara manual. Contohnya seperti ini, misalkan angkanya. Nah, ini harus kalian berikan titik. Ya, 2 titik geser, titik lagi 616. Jadi, bukan otomatis seperti Microsoft Excel. Oke. Setelah selesai seperti ini, kita akan coba merapikan lagi tulisannya. Kita berikan bold pada teksnya agar lebih terlihat tebal ya. Kalian juga bisa mengganti ukurannya di bagian home, ganti size-nya. Dan juga bisa kalian ganti bentuknya, jangan Calibri atau kalian mau ganti yang lain silahkan. Disesuaikan, selama tulisannya itu bisa terbaca dengan jelas, itu tidak apa-apa. Oke, nah seperti ini. Nah, untuk teksnya bisa kalian juga berikan warna, atau kalian ingin mengganti warna dari tabelnya, itu juga bisa. Di bagian ini, kalian klik teksnya sampai muncul, tabelnya, kalian klik sampai muncul tanda titik seperti ini. Kalian masuk ke dalam menu layout. Terkadang ada yang namanya di menu layout, dan ada juga yang namanya table atau desain ya. Jadi tergantung PowerPoint kalian. Kalau memang kalian klik, nanti biasanya ada yang juga munculnya adalah menu format di sini. Jadi kalian harus sesuaikan ya. Saat diklik, kalau memang muncul di paling kanan adalah format, berarti kalian harus klik format. Tapi karena ini versinya yang berbeda, kalian pilihnya di table design. Nah, di sini sudah ada warna-warna yang sudah disediakan otomatis oleh komputer. Kalian bisa langsung memilih, atau kalian bisa mewarnainya secara manual. Jadi kalau memang seperti ini, kita lihat di sini contohnya tidak ada garis di antara kolom ya. Ketika saya klik, nah garisnya tidak terlihat. Tapi sebenarnya dia ada garisnya. Jadi tergantung desain yang kita pilih. Kalau seperti ini dia ada garisnya. Jadi tergantung ya. Jadi jangan panik atau bingung ketika saat dipilih menu yang ada di sini kok tidak ada garis pembatas antara kolom. Tidak akan berpengaruh ya. Jadi ini adalah desainnya aja, hanya tampilan. Oke, contohnya kita coba pakai yang ini. Kemudian kita coba merubah warnanya secara manual. Jadi misalkan warna di sini tidak kamu suka. Kamu ingin mengganti warnanya yang lebih menarik, boleh silahkan. Caranya sama seperti merubah ukuran atau merubah bentuk tulisan. Kalian blok dulu data atau tabel yang ingin dirubah warna. Kalian blok sudah seperti ini, pilih di sini di bagian table design atau format. Nanti ada muncul seperti ini, fill color disebutnya. Kalian pilih warna, bebas. Jadi boleh kalian warnai berbeda-beda atau sama saja boleh. Ya, kalian misalkan contohnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita ganti lagi, tinggal kalian blok lagi, select, kalian ganti lagi warnanya. Oke, jadi silakan kalian buat berdasarkan dengan kreativitas kalian masing-masing. Nah, jangan lupa berikan desain atau background pada slide kalian agar lebih menarik. Oke, nah ini adalah latihan yang bisa kalian kerjakan mengenai membuat tabel pada Microsoft PowerPoint. Jadi jangan lupa buat desainnya seperti contoh ya. Untuk warna bisa kalian buat sesuai dengan keinginan kalian, tapi untuk isi teksnya berupa nomor, nama provinsi, laki-laki dan perempuan, dan juga nama-nama provinsinya silakan buat sama persis. Untuk warna silakan buat berdasarkan kreativitas kalian masing-masing.
Oke, selamat mencoba. Semoga berhasil dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.